Susul dengan suara seorang wanita yang meneriakkan nama Aileen berulang-ulang. "Siapa itu?" bisik Alfian. "Mungkin itu pemilik rumah sewa ini, Tuhan. Bisa Anda berdiri di sana sebentar?" Aileen menunjuk ke arah sudut kamar. Alfian tampak bingung, tidak tahu harus bersembunyi di mana. Kamar Aileen sangat sempit dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tak ada kamar mandi ataupun jendela. Akhirnya Alfian memilih berdiri di pojok kamar untuk bersembunyi. Ketika membuka pintu, tampak seorang wanita berdiri di sana dengan tampang judes bang burung hantu. Itu adalah Butari, pemilik kos tempatnya tinggal. Aileen sudah menebak apa niat Butari menyambanginya pagi itu. Aileen memposisikan diri tepat di ambang pintu. "Ada apa, Butari?" "Aileen, kamu sudah 2 minggu terlambat bayar sewa. Saya kesini untuk menagih." Tanpa basa-basi, wanita itu langsung mengutarakan tujuan kedatangannya. Jemari Aileen saling meremas. Ia memang belum membayar sewa kamar. Gaji bulan lalu sudah habis untuk memeriksakan kandungannya. Aileen sempat mengalami kram perut yang tak tertahankan dan butuh pertolongan dokter. "Maaf Bu, sekarang saya belum ada. Kalau bisa, saya mau minta keringanan lagi. Apa boleh saya membayar setelah gajian?" Raut wajah Butari mendadak tampak murka. Bola matanya membulat penuh, menambah kesan horor dalam dirinya. "Sebenarnya kamu tinggal di sini itu sanggup bayar atau tidak sih? Kalau tidak sanggup bayar, sana cari kos lain yang gratis. Di sini bukan panti sosial." Aileen tidak tahu lagi harus berkata apa selain meminta maaf. "Saya kehabisan uang karena habis ke dokter kandungan, Bu. Perut saya sempat kram beberapa hari lalu." "Memangnya laki-laki yang menghamili kamu kemana sampai kamu harus hidup sendiri seperti ini?" Sekarang Butari sudah berkacak pinggang di hadapan Aileen. "Jangan-jangan benar gosip tetangga bahwa kalau kamu itu wanita panggilan dan sekarang mengandung anak haram?" Hati Aileen terasa perih layaknya disayat belati tajam. Penanam benih yang sedang tumbuh di rahimnya adalah seorang pria kaya yang memiliki kekayaan tak terhitung. Ironisnya, Aileen harus berjuang sendirian untuk janin dalam kandungannya dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. "Saya benar-benar minta maaf, Bu. Begitu punya uang, saya akan langsung membayar sewa." Butari mendengkus kasar. "Ya sudah, saya beri kamu waktu 1 minggu untuk bayar sewa. Kalau dalam 1 minggu kamu belum bayar juga, silakan angkat kaki dari sini." "Terima kasih, Bu." Rasanya Aileen benar-benar tidak tahan. Jika tidak mengingat malaikat kecil yang sedang tumbuh di rahimnya, mungkin ia sudah mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Tanpa
dapat dikendalikan, air matanya terburai. Semakin berusaha ditahan, semakin deras mengalir. Alfian yang berada di belakangnya hanya menatap punggung Aileen yang bergerak naik turun. Meskipun Aileen tak bersuara, namun Alfian dapat menebak bahwa wanita itu sedang menangis. Entahlah, tetapi Alfian merasakan hatinya diremas memikirkan Aileen hidup dalam keadaan menyedihkan, sendirian, hamil besar, dan harus menjadi bahan hinaan orang lain. Tanpa sadar, kedua tangannya terkepal mendengar ibu pemilik kos tadi membentak dan memperlakukan Aileen dengan sangat kasar. Apalagi wanita itu sempat menghina anak dalam kandungannya. Fokus Alfian berpindah pada semangkuk mie instan di lantai yang sudah tampak mengembang. Apa dia sama sekali tidak punya uang sampai harus makan mie instan? Pikiran Alfian semakin dipenuhi pertanyaan. Bukankah malam itu ia membeli Aileen dengan harga yang sangat mahal? 1 miliar tentu saja bukan uang sedikit bagi orang biasa seperti Aileen. Apakah uang 1 miliar habis secepat itu? Suasana lebih tenang setelah Alfian meninggalkan kamar Aileen. Wanita itu duduk di lantai meraih mie instan buatannya tadi yang sudah mengembang. Sebelah tangannya membelai perut ketika merasakan adanya gerakan kecil dari sana. Sejak kedatangan Alfian tadi, bayi mungil di dalam sana terus bergerak aktif. Maafin mama ya nak, malam ini kita makan mie instan dulu. Kamu harus jadi anak yang kuat. Aileen mulai menyuapkan mie ke dalam mulut. Rasanya mulai tidak enak karena sudah dingin. Namun ia tak punya pilihan lain. Inilah jalan yang saat ini diberikan Tuhan kepadanya. Aku harus kuat. Setidaknya aku beruntung karena masih bisa makan. Sementara banyak orang di luar sana yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Pikiran itulah yang dipegang Aileen untuk bertahan hidup selama ini. Sambil menyantap semangkuk mie instan, air matanya terus berderai. Yang sianya semakin ditahan semakin menganak sungai. Kamar sempit itu dipenuhi isak tangis. Alfian menyandarkan punggungnya di mobil. Saat ini ia sedang berada di tepi sebuah danau yang sunyi untuk menenangkan diri. Seharusnya hati Alfian sudah cukup lega setelah bicara dengan Aileen dan memastikan ayah biologis dari anak yang dikandung Aileen, benihnya atau bukan. Dan seharusnya jawaban yang diberikan Aileen membuatnya senang dan puas. Tetapi entah mengapa hati kecil Alfian malah merasakan sakit dan kecewa yang tak tahu dari mana asalnya. Padahal ia jelas tak memiliki perasaan apapun terhadap Aileen. Wanita itu tidak lebih dari gadis perawan yang dibelinya seharga 1 miliar untuk memuaskannya satu malam. Alfian dipenuhi keraguan. Hatinya seperti tercubit membayangkan Aileen yang mungkin akan tetap memakan mie instan tadi meskipun sudah dingin dan mengembang. Pasti rasanya sangat tidak enak.
Jika saja bayi itu berasal dari benihnya, mungkin saja Alfian tidak akan membiarkan Aileen makan makanan kurang sehat seperti mie instan. Ia akan memberikan asupan terbaik untuk calon penerus keluarga Darmawan. Alfian meraih ponsel yang tadi diletakkan di kursi samping dan segera menghubungi seseorang. "Iya Tuan," sahut Bara sesaat setelah panggilan terhubung. "Aku masih ada tugas satu lagi untukmu." "Apa Tuan?" "Temui pemilik kontrakan Aileen dan bayar uang sewanya selama 1 tahun." "Apa?" Bara hampir tak percaya mendengar perintah bosnya itu. "Apa aku harus selalu mengulang perintah?" "Tidak Tuan." "Baiklah, saya akan mencari pemilik rumah sewa itu besok." "Tapi jangan sampai Aileen tahu kalau aku yang membayarnya. Rahasiakan ini meskipun harus mengorbankan nyawamu." "Baik Tuan." Wah, suara teriakan Riana menggema ke seluruh ruangan. Amarahnya meledak-ledak. Benda apapun yang terjangkau oleh kedua tangannya berakhir dengan terlempar ke dinding. Pecahan kaca berhamburan di mana-mana. Sprei teronggok di lantai dan tirai kamar ditariknya hingga sobek. Riana menghempas tubuhnya di tempat tidur, menjambak rambut panjang yang berwarna kemasan dan berteriak sekuat tenaga. Tadi, saat melihat Alfian meninggalkan kantor dengan tergesa-gesa, ia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Mengemudi dari jarak aman agar tak sampai ketahuan. Riana sempat heran ketika menyadari Alfian mendatangi indekos murah dan sempit. Dan apa yang ditemukan Riana membuat seluruh tubuhnya bagai dilahap api. Ia mendengar sendiri pembicaraan Aileen dan Alfian. "Sialan kamu Aileen, seharusnya aku menyingkirkanmu saja dari dunia ini." Ia kembali berteriak, meraung sejadi-jadinya. Bu Nana yang baru saja tiba di rumah terlonjak saat mendengar suara teriakan berasal dari kamar Riana. Buru-buru wanita itu beranjak menuju kamar. "Riana, kamu kenapa?" Bola mata Bu Nana membulat penuh saat mendapati kamar Riana sangat berantakan. Penampilan Riana pun saat ini seperti seseorang yang sedang kehilangan kewarasannya. Rambut dan pakaiannya acak-acakan, make up luntur dan rambut berantakan. "Aileen, Bu, Aileen!" masih berteriak penuh amarah. Kening Bu Nana berkerut dalam mendengar Riana meneriakkan nama Aileen. "Tenang dulu Riana. Kamu habis bertemu lagi dengan dia." Bukannya tenang, Riana semakin menggila. Menghempas sebuah bingkai berisi foto Alfian hingga membentur dinding dan pecah. "Aileen hamil anaknya Alfian, Bu." Sontak kelopak mata Bu Nana semakin membeliak. Untuk beberapa saat Bu Nana bahkan seperti berada di dimensi yang berbeda. "Maksud kamu apa?"
orang kaya yang sewa Aileen 1 miliar itu ternyata Alfian. Wah, bagaimana bisa? Bukannya yang beli Aileen itu Tuan Al, si kakek-kakek tua itu. Bu Nana yakin betul kalau malam itu Aileen tidur dengan Tuan Rizal, yang biasa dipanggil Tuan Al. Tuan Al itu hanya perantara, Bu. Dia yang carikan perawan untuk Alfian. Pantas saja Alfian menghilang malam itu dan besoknya tidak jadi ikut keluar kota. Kamu tahu ini dari mana? Aku dengar sendiri pembicaraan Alfian dengan Aileen. Alfian bilang kalau malam itu dia yang beli Aileen. Tapi bisa saja Aileen hamil dengan laki-laki lain kan? Aileen bukan perempuan seperti itu, Bu. Pacaran saja dia belum pernah. Apalagi mau tidur dengan sembarangan laki-laki. Dia pasti hamil anaknya Alfian. Bu Nana hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Selama bekerja di rumah keluarga Darmawan, setahunya Alfian adalah pemuda yang baik dan tidak sembarang bergaul. Menyewa seorang wanita untuk teman tidur tentu saja adalah hal yang mustahil. Tapi Den Alfian itu laki-laki baik, Riana. Dia tidak mungkin mau sewa perempuan untuk teman tidur. Riana menjambak rambutnya. Saat ini ia benar-benar dipenuhi kemarahan. Dirinya yang berusaha keras menjebak Alfian, menghabiskan uang ratusan juta untuk mempercantik diri, tetapi malah Aileen yang dapat. Sambil terisak-isak, Riana menceritakan kejadian malam itu kepada sang ibu. Malam itu aku diam-diam memasukkan obat perangsang ke minuman Alfian. Tapi setelah itu dia malah menghilang tiba-tiba. Seharusnya aku yang tidur dengan Alfian dan hamil anaknya, bukan Aileen.